Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, saya banggakan. Semoga semuanya sehat. Saya ingin mengulang saja bahwa kemungkinan terjadinya arus mudik itu tanggal 28 atau H-3, begitu Pak ya. Jadi mohon ini menjadi catatan agar bisa menghindari di tanggal 28. Kemudian arus baliknya akan terjadi di tanggal 6 atau plus H5. Begitu ya Pak Dirut. Jadi sehingga ini adalah hari-hari yang krusial yang memang harus dipertimbangkan sehingga ada diskon 20% untuk tarif tol ini agar disebar di tanggal-tanggal yang memungkinkan ini bisa menyebar agar betul-betul mudik dan arus balik Lebaran atau Idul Fitri tahun 2025 ini bisa berjalan dengan lancar. Saya berpengalaman mudik 50 tahun Pak. Jadi saya termasuk yang ikut arus mudik meskipun mudik saya ke Cirebon. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang tentu menjadi catatan krusial menurut saya yang harus diperhatikan. Karena ini sama konteksnya, apakah itu Jasa Marga maupun Hutama Karya, menurut saya hampir sama. Sehingga hal-hal yang saya sampaikan ini sama untuk kedua BUMN ini. Pertama tentu koordinasinya harus lebih baik. Dari tahun ke tahun saya dapat memberikan penilaian bahwa arus mudik dan arus balik ini sudah cukup baik. Dan tentu kedepannya harus terus ditingkatkan agar lebih baik lagi. Apalagi saat ini sudah ada Menteri Koordinator Infrastruktur yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan termasuk mudik dan arus balik, yaitu Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, dan memiliki success story kemarin pada waktu Nataru, Natal dan Tahun Baru itu jauh lebih sukses dibandingkan dengan Nataru sebelumnya, termasuk ada diskon tiket dan diskon jalan tol. Oleh karenanya ini harus terus dipertahankan dan alhamdulillah kalau nggak salah lebih baik sekarang diskonnya lebih besar Pak. Bahkan diskon tiket itu bisa 13-14% gitu ya. Artinya lebih tinggi dari sebelumnya. Oleh karena itu aspek koordinasi ini harus betul-betul menjadi lebih terkoordinir dan tentu pada akhirnya ini bisa menjadikan satu dokumen yang terus bisa menjadi perbaikan ke depan. Pak Dirut Jasa Marga mungkin masih ingat bagaimana saya mengkoreksi pada waktu arus balik. Arus mudiknya lancar, arus baliknya malah kemarin tersendat. Saya sempat bertelepon pada waktu terjadi kemacetan yang saya kira cukup lama gitu ya. Nah oleh karena itu ada beberapa item yang menurut saya ini penting dipersiapkan betul. Rata-rata kemacetan itu juga terjadi akibat mobil kehabisan BBM. Karena mungkin persediaan yang tidak cukup, ataupun macet yang cukup lama, ataupun karena memang satuan kilometernya juga menyedot bahan bakar terlalu besar, pada akhirnya juga BBM kehabisan. Jadi kalau kami kemarin mendengarkan kesiapan di Pertamina, mudah-mudahan ini sudah koordinasi juga gitu ya, bahwa mereka mempersiapkan beberapa armada, termasuk armada yang akan mendelivery dengan menggunakan kendaraan roda 2 terhadap titik-titik yang itu memang kemacetan disebabkan akibat mobil-mobil yang kurang BBM, yang kehabisan BBM. Ini saya kira harus diantisipasi betul. Titik-titiknya mungkin daya tempuh satuan kilometer harus dipersiapkan. Artinya bahwa kalau saat ini rata-rata berapa itu Pak? Mohon Pak Andre sedikit interaktif ya.
Kalau jarak antar rest area berapa sekarang? Rata-rata 40 km, 50 km per jarak antar rest area. Nah, jarak antar rest area menurut saya memang harus diperpendek untuk kesiapan BBM. Sehingga mungkin BBM ada di setiap 5 km gitu. BBM yang bisa didelivery oleh roda 2 ada di setiap 5 km. Sehingga kalau ada 1-2 km ke depan bisa di delivery secara cepat. Ini yang biasa menjadi kemacetan. Yang kedua, bengkel Pak. Mungkin ahli-ahli bengkel ini, ahli-ahli mesin ini juga di standby kan lah ya. Bukan hanya oleh para pemilik ATPM, pemilik dealer, pemilik merek kendaraan. Tetapi mungkin dipersiapkan juga para ahlinya oleh Jasa Marga maupun oleh Hutama Karya. Karena seringkali ya pengendara tidak mampu untuk bisa memperbaiki kendaraannya pada waktu mogok. Mungkin saja karena kesalahan ringan, tetapi pada akhirnya membuat kemacetan. Ini yang menurut saya penting juga diperhatikan, disiapkan betul-betul ahli mesin yang saat-saat tertentu dibutuhkan mereka bisa untuk membantu para pemudik ataupun pada arus balik yang kendaraannya bermasalah. Kemudian karena memang masih banyak juga yang berpuasa, ya mohon disiapkanlah air mineral gitu Pak. Karena kita tidak bisa memprediksi tingkat kemacetan, titik kemacetan, bahkan bisa jadi titik kemacetan ini tiba-tiba terjadi dan pada akhirnya menjadi stuck gitu. Menjadi stuck. Ini jadi menurut saya penting juga, atau juga bisa menghimbau kepada para pemudik untuk mempersiapkan makanan, minuman yang cukup dalam kendaraannya pada waktu nanti melaksanakan arus balik atau waktu mudik gitu ya. Sehingga betul-betul ini bisa memberikan daya tahan mudik kepada para pemudiknya. Dan kita tahu dulu kalau waktu saya kecil, saya kalau mudik itu sudah dipersiapkan dalam mobil ya air mineral, dulu telur asin, ketan gitu yang lama basinya itu kita bawa persediaan. Karena dulu kan rest areanya nggak ada, masih jalannya jalan arteri gitu ya. Meskipun di pinggir-pinggir jualan banyak sekali orang jualan, tapi kadang-kadang kan kita kemacetannya bukan kemacetan stuck, masih jalan sehingga pada waktu buka puasa kita harus siap. Kontraflow Pak, ini kontraflow ini bisa menjadi salah satu cara untuk memperlancar kendaraan, tetapi juga bisa menjadi sumber kemacetan gitu. Pada waktu dibuka kontraflow memang lebih cepat di ujung masuknya, tetapi di ujung keluarnya menjadi sumber kemacetan. Ini yang terjadi pada waktu arus balik di Idul Fitri yang lalu. Waktu saya menelpon Pak Bakti, ini karena memang saya masuk kontraflow dan kemudian pada waktu mau keluar kontraflow di situ tidak ada petugas sama sekali, sehingga kemudian terjadi kemacetan yang luar biasa. Dan justru kontraflow adalah menjadi sumber kemacetan. Dan kontraflow akhirnya juga macetnya lebih panjang dari jalan tol reguler yang ada di sana. Nah, oleh karena itu menurut saya kontraflow ini harus betul-betul disiapkan. Kemudian pintu-pintu keluar masuk, ini juga dipastikan kelancarannya Pak. Karena ini juga bisa menjadi sumber kemacetan. Begitu pintu exitnya macet, maka juga kemacetan itu mengular sampai ke badan jalan tol lainnya. Nah ini harus dipersiapkan betul, karena pintu-pintu keluar ini juga bisa dipicu kemacetannya oleh wilayah sekitarnya. Oleh karenanya koordinasi dengan petugas di sekitar exit tol ini juga penting untuk bisa memastikan bahwa exit tol betul-betul lancar sehingga tidak membuat kemacetan yang mengular ke badan jalan tol utama. Toilet Pak dan fasilitas yang berada di non rest area.
Kalau di rest area dipastikan di mudik dan arus balik itu pasti tidak nyaman lah Pak, karena numpuk orang banyak di situ. Nah sehingga boleh jadi ya ke depan mungkin bisa saja pakai rest area mobile. Bapak misalkan ditempatkan di tempat-tempat titik tertentu ada rest area mobile untuk toilet lah khususnya. Karena orang kadang-kadang nggak bisa nahan gitu. Kalau sudah nggak bisa nahan untuk buang air kecil ya harus berhenti di jalan. Dan ini menurut saya perlunya ada rest area mobile di rest area yang tadi di antara masing-masing jarak 50 km ada di situ. Kemudian 3 lagi. Rest area juga sebagai sumber kemacetan Pak. Jadi petugasnya harus ditambah lah di situ. Karena begitu rest area, pintu masuk rest areanya penuh, maka juga mengular ke badan jalan tol. Maka itu menurut saya petugas di rest area, dan kalau rest area itu sudah penuh, tutup aja di pintu masuknya. Sehingga kemudian masyarakat tidak berharap harus ngantri sampai ke belakang. Mungkin diberikan alternatif pilihan bahwa jika memang membutuhkan untuk bisa masuk di cari rumah makan ataupun cari untuk beristirahat, itu bisa untuk keluar dulu Pak. Keluar tol dulu saja, di pintu-pintu tol tertentu diinfokan untuk bisa keluar tol. Sehingga mengurangi terhadap beban rest area. Mobil derek, ini gimana caranya kalau macet mobil derek masuk? Nah ini harus diperhitungkan, dipertimbangkan mungkin mobil-mobil derek yang lebih kecil, yang itu bisa untuk dimobilisasi ataupun dievakuasi ke lokasi-lokasi tertentu. Jalan tol kalau bisa mungkin di beberapa titik dalam rangka persiapan untuk mudik dan arus balik, termasuk di Nataru, menurut saya mungkin ditambah Pak, di setiap 2 km itu ada bahu yang memang untuk bisa dijadikan area evakuasi terhadap mobil-mobil yang mogok. Yang terakhir, pusat informasi. Ini kadang-kadang pusat informasi dipengaruhi oleh situasi rumah tangganya gitu. Jadi kalau nelponnya lagi bahagia, nelponnya enak Pak ditelepon. Tapi kalau sedang tidak enak di rumah tangganya juga jawabannya kadang-kadang apa adanya. Jadi mohonlah dibekali betul bahwa yang memegang pusat informasi ya tentu orang yang bisa mampu menguasai informasi. Kita tanya, ini ada apa ya kemacetan panjang ini? Oh, ntar Pak mau dicek. Tapi begitu ditelepon 2 jam kemudian juga jawabannya sama gitu. Nah oleh karena itu menurut saya ini harus dipersiapkan dengan baik. Gitu Pak Andre, komplit pengalaman saya mudik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.